Halo semua, selamat datang di ulasan singkat kita hari ini. Nah, langsung saja ya, kita akan bedah satu konsep yang menurut saya sangat mendalam. Konsep yang bisa mengubah total cara kita memandang buku yang kita baca, artikel yang kita klik, atau fakta baru apapun yang kita pelajari. Kita kan sering banget bicara soal ilmu, tapi apakah kita benar-benar paham nilai aslinya? Hari ini kita akan fokus mengupas sebuah ide yang sangat luar biasa, Al-Anfal sebagai pusat ilmu. Kita akan meneliti satu teks sumber yang benar-benar akan membuka mata kita soal apa sih sebenarnya tujuan dan hakikat kita menuntut ilmu itu? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri, dan jawab dengan jujur. Adakah kita ini sekedar mengumpul ilmu? Maksudnya begini, di zaman sekarang yang semuanya serba instan, informasi itu kan bertebaran di mana-mana. Gampang banget buat kita terjebak jadi sekedar penimbun fakta. Kita sering kan menyimpan tautan artikel buat dibaca nanti yang ujung-ujungnya tidak dibaca juga. Atau beli buku bertumpuk-tumpuk yang akhirnya cuma jadi pajangan di rak. Rasanya sudah puas kalau kita sekedar tahu berbagai hal. Tapi, buat apa punya perpustakaan raksasa di dalam kepala kalau pintunya tidak pernah dibuka untuk dunia nyata? Menimbun ilmu tanpa menggunakannya, itu ibarat punya koleksi pedang legendaris tapi dibiarkan berkarat perlahan-lahan di dalam sarungnya. Sayang sekali bukan? Ini membawa kita ke bagian pertama, peperangan melawan kebodohan. Sebuah musuh yang sangat nyata. Teks sumber yang sedang kita ulas ini menggunakan sebuah metafora yang luar biasa kuat. Di sini, mencari ilmu itu sama sekali bukan hobi akhir pekan atau sesuatu yang cuma dilakukan pas lagi santai. Justru, ia disebut sebagai sebuah pertempuran. Poin krusialnya di sini, kebodohan itu bukan sekedar kondisi alami yang pasif atau hal tidak berbahaya yang bisa kita biarkan begitu saja. Sama sekali bukan. Kebodohan itu adalah musuh. Musuh yang secara aktif mengaburkan pandangan kita dan menghambat potensi diri kita. Jadi, tiap kali Anda membaca hal baru atau berpikir keras memahami satu konsep yang rumit, Anda itu sebenarnya sedang angkat senjata secara sadar. Anda sedang menyerang langsung ketidaktahuan Anda sendiri. Ini adalah perjuangan yang mendesak, butuh disiplin tinggi dan Anda adalah pahlawan di medan pertempuran itu. Lanjut ke bagian kedua, Al-Anfal sebagai pusat ilmu. Sebuah ganjaran dari pertempuran. Nah, terus pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi setelah kita menang melawan kebodohan tadi? Disinilah konsep yang super puitis dan indah ini mulai terlihat jelas. Secara harfiah, kata Al-Anfal itu sering diartikan sebagai harta rampasan perang, tapi tunggu dulu, dalam konteks teks ini maknanya jauh lebih besar. Ilmu itu bukan hak istimewa yang tiba-tiba jatuh gratis dari langit, bukan. Ilmu itu adalah rampasan yang Anda dapatkan dari keringat dan kerja keras berperang melawan kebodohan. Ia adalah hadiah kemenangan yang didapat dengan susah payah. Bayangkan saja, setiap pemahaman baru yang Anda dapatkan hari ini adalah sebuah piala yang berhasil Anda rebut paksa dari cengkraman kebodohan. Luar biasa kan? Coba kita resapi baik-baik kutipan dari teks aslinya ini. Ia adalah rampasan dari peperangan melawan kebodohan. Rasakan bobot dari setiap kata ini. Kalimat ini seakan memaksa kita untuk benar-benar menghargai usaha intelektual kita sendiri. Kalau ilmu itu didapatkan melalui sebuah peperangan, berarti nilainya terlalu berharga untuk disia-siakan begitu saja. Ia adalah trofi kemenangan yang harganya sangat mahal, yang sudah Anda tebus lunas dengan waktu, tenaga, pikiran, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, disimpan melawan diamalkan. Sebuah persimpangan yang sangat kritis. Pemahaman tadi seharusnya mengubah cara kita berpikir secara radikal, ya kan? Setelah kita berdarah-darah memenangkan pertempuran dan berhasil membawa pulang rampasan ilmu ini, ada satu pertanyaan penentu. Apa yang sebenarnya mau kita lakukan dengan kemenangan agung ini? Di satu sisi, kita punya pilihan untuk disimpan. Mengumpulkan fakta itu ibarat menata trofi di dalam lemari kaca yang dikunci rapat. Ya, memang cantik dilihat, bikin ego intelektual kita melambung, tapi ia statis, tidak bergerak, tidak menyelesaikan masalah apapun di dunia nyata. Nah, di sisi lain, ada pilihan untuk diamalkan. Ini dia intinya. Ini adalah tindakan mengubah potensi yang diam tadi menjadi energi yang bergerak nyata. Artinya, ilmu itu bukan lagi sekedar barang pajangan, melainkan alat tajam yang berfungsi untuk memperbaiki diri, membangun masyarakat, dan memberi manfaat nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ini dia kutipan utamanya, pesan yang mengikat semuanya menjadi sangat kokoh. Ilmu bukan untuk disimpan, tetapi untuk diamalkan. Pilihan kata di sini sangat mutlak, tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk tawar-menawar. Kenapa sih pergeseran pola pikir dari sekedar menyimpan menjadi mengamalkan ini sebegitu pentingnya? Karena begini, tingkat kedewasaan dan pertumbuhan Anda itu sama sekali tidak diukur dari seberapa banyak yang Anda tahu, tapi dari apa yang Anda lakukan dengan pengetahuan tersebut. Ilmu yang diamalkan itu akan hidup, bernafas, dan tumbuh subur. Sedangkan ilmu yang cuma disimpan, cepat atau lambat pasti akan layu, tertelan zaman, dan akhirnya terlupakan begitu saja. Masuk ke bagian keempat,
kemenangan sebenar Anda. Ini adalah rencana tindakan praktis kita. Terus, bagaimana cara kita mengaplikasikan filosofi hebat ini di kehidupan sehari-hari? Mari kita ubah ide yang tadinya abstrak ini menjadi langkah praktis. Karena ulasan kita hari ini tidak akan ada artinya kalau tidak kita praktikkan. Setuju? Dari teks sumber tadi, kita sebenarnya sudah diberi 3 langkah perjalanan yang jelas. Langkah pertama, lawan kebodohan. Anda harus berani jujur mengakui apa yang belum Anda ketahui dan langsung serang titik buta itu dengan rasa ingin tahu. Langkah kedua, rampas ilmu. Teruslah membaca, teliti, pahami, dan rebut pengetahuan itu sebagai hadiah kemenangan mutlak Anda. Dan yang paling krusial, langkah ketiga, amalkan. Tolong, jangan sampai berhenti hanya sebatas paham saja. Gunakan harta rampasan intelektual Anda itu hari ini juga. Jadikan ia alat untuk mengubah cara Anda berpikir dan bertindak. 3 langkah ini benar-benar formula sukses yang praktis untuk setiap pencari ilmu. Sebagai penutup sesi ulasan kita kali ini, saya mau menantang Anda dengan satu pertanyaan. Apakah ilmu yang akan Anda amalkan hari ini? Jangan tunggu sampai besok, apalagi minggu depan. Anda baru saja selesai berperang di pikiran Anda, dan Anda sudah berhasil merampas satu pemahaman ilmu yang baru dari ulasan ini. Nah, sekarang giliran Anda. Jangan biarkan ilmu ini terkunci rapat di dalam kepala. Bawa dia keluar dan praktekkan di dunia nyata. Terapkan apa yang Anda tahu. Terima kasih banyak sudah bergabung dan fokus dalam sesi ini. Teruslah berjuang tanpa lelah mencari ilmu, dan yang terpenting dari semuanya, teruslah beramal.